Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore. Tentunya kali ini saya akan menemani untuk makan Anda beberapa waktu ke depan dengan tema Idul Adha. Idul Adha ini nih seneng banget karena kita udah ngelewatin salah satu hari besar dan tentunya kita akan memberikan insight kepada diri kita melalui narasumber kita. Oke, kita akan membahas tentang keikhlasan dan kepedulian, juga relevansi untuk anak muda. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang ganteng banget nih. Masya Allah. Oke, bisa perkenalkan dulu kepada pemirsa. Baik, saya bersama Fajar Nur Sidik diundang sangat-sangat senang ya, bahagia diundang di sini untuk menyampaikan beberapa kata baik dua atau sebagainya, menyampaikan apa itu Idul Adha dan kurban sebagainya. Karena sudah pantas ya, celana saya itu hijau ya. Masya Allah. Ganteng banget itu. Coba. Nah, celana hijau sesuai dengan ini apa bumper kita. Masya Allah. Ini dari mana bumperan? Oke. Langsung aja kali ya, kita masuk ke insight kita. Oke, Mas Fajar nih. Menurut Mas Fajar, apa makna Idul Adha selain penyembelihan hewan kurban? Menurut Mas Fajar. Jadi Idul Adha itu atau kita sering sebut kurban itu yang artinya dalam bahasa Arab koruba, yang artinya koruba ya kerobu kurbanan, dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kurban sendiri itu kan hukumnya sunnah akadah, sunnah yang benar-benar kuat. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu kan mampu atau tidak mampu itu wajib untuk kita berkurban. Kita di sini kan sama-sama menganut mazhabnya Imam Syafi'i ya, maka dihukumilah menjadi sunnah akadah, yang sunnah yang benar-benar kuat. Dan khasiat kurban itu kan sebagai kendaraan kita menuju ke surga ya. Betul. Masa kita nggak kurban, kita di surga jalan kaki doang, capek doang, lama kan. Nyampe surga lama ya, kalau misalkan nggak ada kendaraan mah. Nah iya betul. Oh, jadi menurut Mas Fajar maknanya nih sangat luas ya tentunya ya. Nah, selain kita akan membahas makna, kita juga akan membahas kepedulian, Mas Fajar nih. Kepedulian, mengapa sih kepedulian itu menjadi bagian penting dari Idul Adha ini sendiri? Kepedulian itu sangat penting ketika kita inti poinnya itu sesama berbagi terhadap sesama manusia. Contoh kita kepeduliannya itu berbagi kurban terus kepada yatim, anak yatim, terus duda, janda. Nah, contoh kecilnya kita itu ya sedekah lah, atau kita menghormati orang yang ngomong dan menghargai, atau kita pandang lah. Nabi Muhammad saja kan dicintai oleh sahabat-sahabatnya, yaitu ketika Nabi Muhammad ngomong, salah satu cintanya itu yaitu dipandang matanya ketika orang itu berbicara. Kepedulian terhadap sesama itu banyak banget. Kepedulian ini banyak sekali ya. Salah satunya itu. Berarti relevansinya dalam Idul Adha ini seperti apa, Mas? Relevansi di zaman sekarang kan? Iya. Relevansi untuk di zaman sekarang itu kan sangat pentingnya, karena Idul Adha atau kurban ini diambil dari kisah Nabi Ibrahim yang sangat-sangat mencintai anaknya, yaitu Nabi Ismail. Ada yang berkata Nabi Ismail dan ada yang berkata juga Nabi Ishak. Nah, kita rata-ratakan itu Nabi Ismail karena ada beberapa kitab juga yang mengatakan Nabi Ishak, dan ada juga yang mengatakan Nabi Ismail. Apa tadi? Relevansi. Relevansi. Nah, relevansi zaman sekarang kan itu Nabi Ibrahim yang kita kembali cerita ya, sangat cinta kepada anaknya, yang dulunya ingin mengharapkan anak sampai bla 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 bla. Ketika anak sudah lahir, sudah ibaratnya muncul di dunia, disuruh Allah yaitu untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim tidak berkata-kata, manut taat kepada Allah lalu sembelih. Nah, dengan berbagai rasa cobaan, ikhlas dan sebagainya. Nah, dan akhirnya
Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan hewan, yaitu hewan kambing, kurban sapi dan sebagainya. Itu. Jadi relevansi zaman sekarang itu kan siapa Ismailmu, karena di kita diri sendiri itu Ibrahim, lalu Ismail yang di kita dicintai. Contoh saya mencintai HP karena HP tersebut bisa melalaikan kita sholat, mau bersilaturahmi kepada keluarga ya HP dulu, mau sholat sampai lalai HP dulu, bangun tidur langsung HP, tidur pun HP dulu. Jadi kita harus meninggalkan apa yang kita cintai, yaitu siapa Ismailmu, yaitu HP. Jadi kalau misalkan relevansinya tuh, jadi kalau misalkan kalian mencintai, misal tadi Mas Fajar mencontohkannya HP ya, berarti kita tuh harus bisa mengorbankan HP untuk ibadah, untuk silaturahmi dengan keluarga gitu. Oke, Mas, kesimpulannya adalah makna dari Idul Adha ini sangat banyak ya Mas Fajar ya, tadi udah disampaikan juga mengenai berbagi, mengenai tentang bahasanya juga tadi keikhlasan gitu. Terus juga tadi udah dibahas juga mengenai kepedulian itu apa, terus juga mengenai relevansi di zaman sekarang itu bagaimana. Ya betul Mas Fajar ya. Betul. Kira-kira nih penutup nih, ada nggak sih kata-kata untuk para pemirsa di luar sana mengenai Idul Adha ini? Mungkin saya tambahkan juga ya tadi tentang keikhlasan ya. Keikhlasan itu kan melakukan sesuatu tidak ingin dipuji dan benar-benar semata-mata untuk Allah SWT. Lalu untuk di zaman sekarang kesan pesannya itu saya mengutip beberapa sabda Nabi, yaitu ketika ada seseorang yang mengobrol atau berbicara dengan Anda, tataplah dan jangan berani-berani untuk memotong. Karena jika orang tersebut berani memotong dan tidak menatap, itu sudah ada masa depannya akan tercela dan sebagainya lah. Ketika seseorang itu mendengarkan atau menatap matanya atau tidak memotong, maka akan ada kebaikan yang akan datang. Oke, itu. Dan siapa Ismailmu, bahwa saya sendiri atau yang lain sebagainya itu bisa menjadi Ibrahim, dan siapa Ismailmu itu tadi. Itu tadi tentang kepedulian dan siapa Ismailmu. Oke, terima kasih Mas Fajar atas ilmunya. Saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan insight untuk diri saya sendiri, dan semoga untuk para pemirsa di luar sana mendapatkan insight yang sama juga. Oke, cari Ismailmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.